Nagari Koto Gadang, epicentrum intelektual Minangkabau. Karena memiliki pendidikan yang mumpuni, anak-anak Koto Gadang dengan mudah masuk dan berperan di berbagai sektor kehidupan yang dikuasai kolonial Belanda sebagai guru, pegawai, dokter, dan sampai menduduki sejumlah jabatan strategis. Tahukah Sanak bahwa Nagari Koto Gadang yang berada di Kecamatan 4 Koto Kabupaten Agam merupakan desa penghasil tokoh-tokoh intelektual Indonesia. Nagari ini telah menghasilkan ribuan sarjana dari berbagai keilmuan, mulai kedokteran, keteknikan, hingga politik. Banyak tokoh-tokoh yang berkiprah di nasional maupun internasional yang memiliki keterkaitan dengan Nagari Koto Gadang. Sebut saja Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Rohana Kudus, atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, kali ini kita akan bahas nagari yang telah banyak berkontribusi untuk negara Republik Indonesia ini. Nagari Koto Gadang berada di Kecamatan 4 Koto Kabupaten Agam. Nagari Koto Gadang berbatasan dengan Kota Bukit Tinggi, namun dibatasi oleh ngarai besar yang dinamakan Ngarai Siano. Nagari Koto Gadang terbagi atas 3 jorong, yakni Jorong Koto Gadang, Jorong Gantiang, dan Jorong Sutijo, yang merupakan singkatan Subarang Tigo Jorong. Nagari Koto Gadang berada di kaki Gunung Singgalang, sehingga hamparan persawahan Koto Gadang begitu indah dengan latar Gunung Singgalang. Seakan-akan Gunung Singgalang menjadi pengawal abadi Koto Gadang. Koto Gadang termasuk dalam nagari yang terbangun paling awal di Luha Agam. Ketika hendak meneruka daerah Koto Gadang saat ini, terlihat dari puncak sebuah bukit, hamparan tanah yang elok untuk ditempati. Karena riangnya, berteriaklah pimpinan rombongan kepada anggotanya, seraya berkata, "Koto Tanah Nan Gadang," yang artinya, inilah tanah yang luas dan besar. Dari situlah nama Koto Gadang berasal. Pasca kekalahan Minangkabau pada Perang Paderi tahun 1837, Minangkabau jatuh ke dalam kendali sosial, politik, dan ekonomi kolonial Belanda. Kalah perang tidak membuat Nagari Koto Gadang patah semangat. Mereka justru menjadikan pendidikan sebagai senjata. Anak-anak muda dari nagari ini antusias bersekolah ke Bukit Tinggi, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Pada tanggal 1 September 1909, berdirilah Studi Fonds Koto Gadang, semacam beasiswa gotong royong untuk membiayai pendidikan anak nagari. Hanya setahun berselang, 30 pemuda Koto Gadang dikirim belajar ke Jawa, sebuah langkah luar biasa pada masanya. Rutinitas menaklukkan Ngarai Siano, jurang besar yang memisahkan Koto Gadang dengan Bukit Tinggi, berbuah manis dengan meningkatnya intelektualitas anak nagari. Karena memiliki pendidikan yang mumpuni, anak-anak Koto Gadang dengan mudah masuk dan berperan di berbagai sektor kehidupan yang dikuasai kolonial Belanda sebagai guru, pegawai, dokter, dan sampai menduduki sejumlah jabatan strategis. Pendidikan itu tidak hanya dinikmati oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga oleh kaum wanita. Tercatat, Daina, seorang perempuan Koto Gadang yang bekerja sebagai asisten pos di kantor pos Medan atau Rohana Kudus,
yang menerbitkan surat kabar Sunting Melayu sekaligus menjadi wartawan perempuan pertama di Indonesia. Pada 1933, Koto Gadang jadi nagari pertama di Indonesia yang membangun jaringan air ledeng untuk kebutuhan rumah tangga, dan hal ini merupakan sesuatu yang biasanya hanya ada di pemukiman kolonial. Bayangkan, sebuah kampung kecil bisa punya teknologi air ledeng sendiri pada masa itu. Kita lanjutkan dengan pembahasan suku dan struktur adat di Nagari Koto Gadang. Struktur sosial adat Nagari Koto Gadang tergambar dalam sebutan Pangulu nan 20 ampe, Kampuang nan 3 jurai, nan ampe suku di Koto Gadang. Kita bahas dari suku. Nagari Koto Gadang tersusun atas 4 suku yang terdiri dari Sikumbang, Koto, Guci atau Piliang, dan Caniago. Jadi sanak, suku Guci dan suku Piliang di Nagari Koto Gadang termasuk dalam satu suku yang sama yang membangun keampe suku. Kita lanjutkan dengan Niniak Mama nan 20 ampe. Keampe suku di Koto Gadang tersusun atas 24 Niniak Mama Pahulu yang terdiri atas Sikumbang nan 8 Hindu, Koto nan 7 Parui, Guci atau Piliang nan 6 Pahulu, dan Caniago nan 3 Parui. Bilangan pada keempat suku tersebut berjumlah 24 yang melambangkan Niniak Mama Pahulu nan 20 ampe, yang merupakan Pahulu Andiko di Nagari Koto Gadang. Sebenarnya, jumlah Pahulu di Koto Gadang lebih dari 24. Tetapi, nama Pahulu nan 24 tetap jadi sebutan sampai saat ini. Suku dan perkauman serta Parui di Nagari Koto Gadang memiliki keterkaitan. Keterkaitan suku, kaum, dan Parui dapat digambarkan dalam tabel berikut. Koto Gadang terbagi atas Kampuang nan 3 jurai yang terdiri dari Jurai Mudia, Jurai Tangah, dan Jurai Hilia. Pembagian Kampuang di Nagari Koto Gadang adalah sebagai berikut. Seiring perkembangan penduduk, tumbuh pula kampung-kampung di Baliak Koto, Buki, Lakua, dan Kapalo Koto yang didiami oleh kaum dari berbagai suku. Jika sanak berkunjung ke Nagari Koto Gadang, Nagaripedia merekomendasikan sejumlah tempat untuk sanak kunjungi. Yang pertama, Pandai Perak. Masyarakat Nagari Koto Gadang dikenal karena keahliannya dalam membuat produk kerajinan perak. Karena itu, Koto Gadang dikenal juga sebagai nagarinya Pandai Perak. Produk perak Koto Gadang telah diminati pasar Eropa sejak zaman kolonial. Detail halus dan motif khas Minangkabau menjadikan perak dari Nagari Koto Gadang berkelas dan elegan. Kalau sanak peminat produk kerajinan perak, sanak bisa membeli perhiasan atau aksesori rumah tangga berbahan perak dengan nilai estetika tinggi dan kualitas terbaik di Nagari Koto Gadang. Yang kedua, Amai Setia. Kerajinan Amai Setia merupakan suatu organisasi wanita yang pertama di Minangkabau yang didirikan atas kesadaran jiwa kaum wanitanya untuk berjuang dalam mencapai kemajuan. Kerajinan Amai Setia didirikan pada tanggal 11 Februari 1911 yang diprakarsai Rakena Putih dan dipimpin seorang tokoh wanita Rohana Kudus dengan tujuan untuk memberikan pendidikan modern bagi kaum wanita dengan memberikan pelajaran menulis, membaca, berhitung, urusan rumah tangga, etiket, kerajinan tangan, dan menjualkan hasil kerajinan tersebut.
Pada 1923, Kerajinan Amai Setia membuka Niche Fair Head School atau sekolah industri, tetapi hanya bertahan sampai 1942 karena masuknya pendudukan Jepang. Saat ini, Yayasan Amai Setia masih bertahan sebagai wadah pengrajin perak dan sulam di Koto Gadang. Kalau Sanak berkunjung ke Koto Gadang, Sanak perlu mengunjungi gedung Amai Setia untuk melihat saksi kegigihan perempuan Koto Gadang menyongsong kemajuan. Atau Sanak juga bisa membeli produk perak dan sulam anak nagari Koto Gadang. Yang ketiga, rumah bergaya kolonial. Menyusuri permukiman nagari Koto Gadang, kita serasa dibawa ke masa kolonial karena banyak rumah masyarakat yang bergaya Belanda. Koto Gadang menyimpan pesona arsitektur kolonial Belanda yang masih terasa hingga saat ini. Keunikan Koto Gadang adalah tata ruang nagarinya dengan konsep klaster modern sejak masa kolonial Belanda. Banyak bangunan tua di Koto Gadang yang menyusung konsep klaster modern dengan gaya arsitektur yang bercorak Belanda Indis, menggabungkan atap berbentuk trapesium dan jajaran genjang dengan ruang tamu yang luas, menciptakan suasana kolonial yang tentram. Pada tahun 1879 dan 1880, terjadi kebakaran hebat yang melanda Koto Gadang yang membuat banyak rumah gadang hangus terbakar. Ketika membangun gedung baru, masyarakat sudah mulai membangun dengan gaya arsitektur Belanda yang masih bertahan hingga saat ini. Yang keempat, rumah kelahiran tokoh-tokoh. Nagari Koto Gadang banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional. Sebut saja Haji Agus Salim dengan kemampuan bahasanya yang luar biasa menguasai 7 bahasa asing, atau Rohana Kudus dengan surat kabar sunting Melayu yang menjadikan beliau sebagai wartawati pertama di Indonesia. Nah, ketika berkunjung ke Nagari Koto Gadang, Sanak dapat mengunjungi rumah kelahiran tokoh-tokoh tersebut. Tempat yang kelima, Janjang Koto Gadang. Jika Sanak ingin merasakan betapa gigihnya perjuangan anak Nagari Koto Gadang masa Saiswa menaklukkan tingginya Ngaresiano untuk menempuh pendidikan di kota Bukit Tinggi, Sanak dapat mengujinya dengan menjelajahi Janjang Koto Gadang. Janjang Koto Gadang merupakan janjang yang menghubungkan dasar Ngaresiano menuju kawasan permukiman Nagari Koto Gadang. Memiliki panjang sekitar 800 meter dengan lebar 2 meter dan bertembok beton menyerupai bentuk tembok besar Cina. Selain olahraga, trekking di sini juga jadi wisata dengan pemandangan yang luar biasa. Lokasi keenam, hamparan sawah Koto Gadang. Nagari Koto Gadang memiliki hamparan persawahan yang indah dengan latar Gunung Singgalang. Jika cuaca cerah, hamparan sawah yang luas dengan latar Gunung Singgalang akan membuat Sanak betah untuk berlama-lama di sini. Yang ketujuh, Itiak Lado Hijau Koto Gadang. Puas menjelajahi alam Nagari Koto Gadang, Sanak mesti mencicipi satu masakan khas Nagari Koto Gadang yang sudah terkenal, yaitu Itiak Lado Hijau Koto Gadang. Nagari Koto Gadang juga dikenal karena masakan Itiak Lado Hijaunya. Daging iti atau bebek yang cenderung amis di tangan ibu-ibu Koto Gadang diolah dengan cabai hijau keriting menjadi masakan yang sedap. Itulah Sanak, sebuah kisah dari Nagari Koto Gadang. Kampung yang bukan hanya kaya akan tokoh intelektual, tapi juga menyimpan keindahan alam, sejarah, dan budaya yang luar biasa.
sebuah warisan Minangkabau yang patut kita kenal dan kita banggakan. Sedikit kita ulas historis ringkas berdirinya Nagari Koto Gadang. Nagari yang pertama di Minangkabau ialah Pariangan Padang Panjang. Kemudian, Nini Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpati Nan Sabatang menyuruh untuk mendirikan nagari-nagari baru kian kemari di seluruh alam Minangkabau. Kemudian, penduduk Pariangan Padang Panjang berpencar ke berbagai tempat dan melahirkan nagari-nagari Bungo Satangkai, Limo Kaum, Tanjung Sunganyang. Ketiga nagari tersebut dikatakan nagari Tuo karena terjadinya paling dahulu sesudah nagari Pariangan Padang Panjang. Semakin lama, penduduk makin berkembang dan tanah-tanah yang ada tidak mencukupi lagi untuk dikerjakan, sehingga mereka kembali berpencar mencari tempat lain yang lebih baik untuk dijadikan sawah dan ladang. Dalam perjalanan tersebut, 2 orang penghulu pergi ke Sianok, 12 orang penghulu dan 4 orang tua yang sama pangkatnya dengan penghulu pergi ke Tabek Sarojo dan 24 penghulu tetap tinggal di Koto. Karena penghulu yang tinggal jumlahnya terbanyak, maka tempat itu dinamakan Koto Gadang. Ini merupakan salah satu historis ringkas tentang berdirinya Nagari Koto Gadang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, budaya, adat, serta tempat menarik yang ada di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.